Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ransa Hafiz dan saya ingin menjelaskan tentang situasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, sebelum kita memasuki materinya, saya ingin menjelaskan tentang eksperimen Delgado. Eksperimen Delgado ini dilakukan dengan cara sebuah kerajantan yang dipertemukan oleh kerajantan lainnya, sehingga kerajantan ini berperilaku agresif karena kerajantan lainnya memasuki wilayahnya. Nah, berbeda sekali dengan adanya kera betina yang memasuki wilayahnya. Pada saat kera betina memasuki wilayahnya, kera jantan ini relatif tidak kasar, dalam artian tidak menganggap kera betina tersebut sebagai ancaman. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, dari beberapa faktor tersebut ada yang namanya faktor ekologis. Dari faktor ekologis, kita bisa mengambil contoh sebagai lingkungan kita yang terkesan kriminal. Dalam lingkungan yang terkriminal ini, kita pasti akan cenderung lebih berhati-hati dalam artian menjaga diri. Yang kedua ada faktor desain dan arsitektural. Faktor desain ini bisa kita ambil contoh dari TK, sekolah PAUD, dan lain-lain yang memberi warna pada bangunan tersebut agar terkesan lebih berwarna, sehingga anak-anak di situ lebih senang dan lebih ceria. Pada faktor arsitektural itu dibuat seperti contoh kayak di mall-mall, kamar mandi mall itu cenderung dibuat agar emang tidak dibuat untuk orang-orang mengobrol. Selanjutnya ada faktor temporal. Faktor temporal ini seperti faktor waktu, yang dimana mahasiswa mendekati batas waktu pengumpulan tugas atau sebuah deadline, yang cenderung kita kalau misalkan mengerjakan tugas di waktu-waktu dekat deadline-nya, kita pasti akan cenderung lebih terburu-buru. Seperti itu contohnya. Yang keempat ada faktor suasana perilaku. Dalam faktor suasana perilaku ini saya ambil contoh seperti pekerjaan yang formal. Dalam pekerjaan yang formal, kita pasti akan cenderung lebih mengikuti cara berpakaiannya, terus cara mengomongnya, itu pasti kita akan cenderung mengikuti sekitaran kita yang formal juga. Yang kelima ada faktor sosial atau pengaruh kelompok. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Ketika kita memiliki teman yang bermain game juga, pasti kita akan cenderung terbawa bermain game karena agar diakui dalam kelompok tersebut, agar omongannya nyambung lah dan sebagainya. Yang keenam itu ada faktor teknologi. Di faktor teknologi ini saya ambil contoh seperti Gojek, ojek online maksud saya. Ya, sekarang kita kemana-mana pakai ojek online, pesan makan pakai ojek online, dan lain-lainnya. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah perilaku manusia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait, termasuk faktor sosial tadi, faktor temporal, faktor desain, bahkan faktor teknologi pun mempengaruhi perilaku kita. Setiap situasi membawa elemen yang unik yang cara mempengaruhi seseorang berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.